Ya, bertemu dengan saya Dr. Sopyan, pengajar hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara. Saya akan menyiapkan 12 video tentang pembelajaran hukum pidana, dan semoga pembelajaran hukum pidana ini bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah hukum pidana. Dan untuk pertemuan pertama kita membahas mengenai definisi ruang lingkup hukum pidana. Baik, saya akan mulai bahwa ketika kita bicara hukum pidana dalam sesi video kali ini, paling tidak ada 4 aspek yang akan kita jelaskan. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah subjek hukum pidana. Yang ketiga, objek hukum pidana. Dan yang keempat adalah apa sih tujuan adanya hukum pidana. Jadi 4 inilah yang akan kita paparkan secara singkat, dan rekan-rekan mahasiswa diharapkan bisa mendalaminya dari beberapa literatur yang akan saya sebutkan di akhir sesi perkuliahan ini. Nah, yang pertama adalah kita bicara tentang pengertian hukum pidana. Apa sebenarnya hukum pidana itu? Jadi kalau kita buat batasan bahwa hukum pidana itu adalah norma, peraturan yang mengatur tentang tingkah laku. Tingkah laku siapa? Tingkah laku dari subjek hukum pidana, yaitu manusia dan korporasi. Dan ada ancaman pidana bagi setiap orang, apakah itu manusia atau korporasi, yang melanggar hukum pidana itu. Sanksinya apa? Berupa pidana. Pidana itu apa? Penderitaan. Bisa juga pidana itu dalam bentuk denda. Bisa juga dalam bentuk uang pengganti, bisa juga dalam bentuk restitusi, bisa juga kalau dia korporasi dicabut izinnya atau dibekukan izinnya. Jadi tergantung kepada siapa yang melakukan tindak pidana itu. Saya akan mengutip beberapa pendapat ahli ya, misalnya Panhatum, kemudian ada Simons, kemudian ada juga Voss ya, kemudian ada juga Suringa ya. Kemudian ada juga Pompe, dan yang paling kita dikenal di Indonesia, ahli hukum pidana Indonesia, yaitu Prof. Mulyatno. Jadi dari ahli hukum pidana ini, baik secara global maupun dalam konteks Indonesia, dikatakannya bahwa hukum pidana itu berlaku dalam sebuah negara. Hukum pidana itu mengatur tentang tingkah laku. Hukum pidana itu berisi norma, berisi aturan. Ya, hukum pidana itu juga bisa memberikan sanksi bagi siapapun yang melanggar hukum pidana itu. Jadi dari definisi-definisi tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa hukum pidana itu adalah sebuah aturan, sebuah norma yang membatasi tingkah laku agar orang tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Ketika perbuatan yang dilarang itu dilakukan, maka akan ada ancaman pidana yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan tersebut. Nah, saya akan ambil pendapat satu ahli hukum pidana Indonesia. Tadi sudah sebutkan, yaitu Profesor Mulyatno. Jadi menurut Profesor Mulyatno, paling tidak ada 3 komponen utama ketika kita bicara hukum pidana. Komponen pertama adalah perbuatan-perbuatan yang diatur di dalam hukum pidana, dan perbuatan tersebut dilarang, serta disertai ancaman pidana ketika perbuatan-perbuatan yang dilarang itu dilakukan, dan ancamannya adalah dalam bentuk sanksi. Sanksinya apa? Ya, pidana. Pidana itu bisa penderitaan seseorang atau berupa denda atau sebuah tindakan atau bentuk-bentuk pidana lainnya. Yang kedua, menurut Mulyatno, kapankah dan dalam hal apakah hukum pidana itu diberlakukan? Jadi ini kita bicara tentang tempus, kapan hukum pidana itu diberlakukan dan kapan pidana itu dikenakan. Jadi ini juga masuk dalam konteks hukum pidana. Dan yang ketiga adalah menurut Profesor Mulyatno, bagaimana cara menerapkan hukum pidana. Jadi kepada orang atau kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Nah, dalam aspek ini kita bicara sebetulnya tentang hukum pidana formil. Jadi bagaimana menegakkan hukum pidana ketika ada larangan yang diatur dalam hukum pidana itu dilanggar oleh subjek hukum pidana. Baik, sekarang kita masuk ke
subjek hukum pidana. Beberapa kali tadi saya sebutkan tentang subjek hukum pidana. Apakah subjek hukum pidana itu? Jadi subjek hukum pidana itu adalah pengemban hak dan kewajiban. Jadi di dalamnya pengemban hak dan kewajiban itu ada dua jenis subjek hukum pidana yang diatur dalam hukum pidana. Yang pertama adalah orang perorangan atau kelompok orang yang melakukan tindak pidana. Jadi orang perorangan ini adalah subjek hukum yang ditujukan kepada manusia, ya, manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Tentu tidak semua manusia. Jadi di hukum pidana juga memberikan batasan pada usia berapakah seseorang dapat dikenakan pidana, pada usia berapakah pertanggungjawaban pidana itu diberikan, pada kondisi-kondisi seperti apakah dia bisa cakap bertindak dan diminta pertanggungjawaban pidananya. Misalnya anak-anak yang belum berusia 12 tahun, dia belum memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian juga dengan orang gila misalnya. Tentu dia tidak punya kapasitas memahami perbuatannya, sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai subjek hukum pidana yang sempurna. Demikian juga orang-orang yang dalam keadaan tidak sadar lalu melakukan perbuatan pidana, tidak sadar dalam konteks medis ya, bukan dalam konteks non-medis. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah korporasi. Jadi korporasi juga menjadi subjek hukum pidana. Korporasi itu ada dua. Ada korporasi yang berbadan hukum dan juga ada korporasi yang tidak berbadan hukum. Korporasi yang berbadan hukum itu misalnya PT, kemudian koperasi, yayasan. Jadi kalau PT, koperasi, yayasan melakukan tindak pidana, maka ini masuk dalam subjek hukum pidana dan bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kemudian ada juga korporasi yang tidak berbadan hukum. Apa itu? Misalnya CV atau firma. Walaupun kedua bentuk korporasi yang tidak berbadan hukum ini masih diatur dalam hukum pidana, hukum dagang peninggalan Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, inilah kalau kita bicara tentang subjek hukum pidana. Jadi subjek hukum pidana itu bisa manusia, kemudian kelompok manusia yang memiliki hak dan kewajiban, memiliki kecakapan untuk bertindak, ya, sehingga dia bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Yang kedua tadi apa? Yaitu korporasi. Korporasi ada dua, korporasi yang berbadan hukum dan korporasi yang tidak berbadan hukum. Kemudian kita bicara aspek lain dari hukum pidana, yaitu objek. Apakah yang menjadi objek hukum pidana itu? Jadi yang menjadi objek hukum pidana itu adalah aturan-aturan yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi kita bicara hukum positif. Jadi kalau ditanya apakah objek hukum pidana itu, ya hukum positif. Hukum pidana ya misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana khusus. Apakah di dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, apakah dalam Undang-Undang Kehutanan, apakah dalam Undang-Undang PT, apakah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, apakah dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, itu semua adalah objek hukum pidana. Jadi aturan-aturan yang melarang orang untuk melakukan perbuatan pidana yang diatur di dalam undang-undang atau di dalam aturan-aturan yang memiliki norma yang melarang perbuatan tersebut. Ini disebut juga dengan hukum positif atau ius constitutum. Jadi hukum yang berlaku di dalam sebuah negara yang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ada ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut, ini disebut dengan objek dari hukum pidana. Nah, oke, jadi kemudian hukum pidana itu dibentuk, hukum pidana itu diadakan di dalam sebuah negara. Sebenarnya untuk apa hukum pidana itu? Nah, ini kadang-kadang menjadi pertanyaan. Jadi hukum pidana itu adalah standar moral yang berlaku di dalam sebuah negara. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga tata tertib. Bayangkan, jika sebuah negara tidak memiliki hukum pidana, tidak mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, akan terjadi kekacauan. Contoh, rambu lalu lintas ada hijau, ada kuning, dan ada merah. Hijau kita jalan, kuning siap-siap berhenti, merah kita berhenti. Bayangkan aja jika itu tidak ada aturan, tidak ada merah, tidak ada kuning, tidak ada hijau, tidak ada kuning, dan tidak ada merah. Orang berlalu lalang dan bisa tabrakan. Jadi hukum pidana itu menata itu, mengatur itu supaya tertib. Demikian juga misalnya ada larangan untuk perbuatan pembunuhan. Bayangkan kalau perbuatan pembunuhan itu tidak dilarang, apa yang terjadi? Orang bebas membunuh.
seperti ya hewan. Jadi menjaga ketertiban. Juga tujuan hukum pidana itu adalah mencegah orang agar tidak melakukan perbuatan pidana. Jadi dia tahu mana perbuatan yang dilarang, mana perbuatan yang dibolehkan. Perbuatan yang dilarang itu juga ada ancaman pidananya. Jadi untuk mencegah orang untuk melakukan tindak pidana. Jadi yang pertama tadi apa? Menjaga tata tertib ketentraman dalam sebuah negara. Karena itu hukum pidana perlu hadir untuk menjaga itu. Ketentraman dan ketertiban itu adalah esensi kehidupan kita. Dan yang kedua adalah untuk mencegah orang melakukan tindak pidana. Jadi karena ini dilarang, maka dia tidak melakukan pembunuhan. Oh, karena perkosaan dilarang dan ancamannya tinggi, dia orang tidak melakukan perkosaan. Oh, teroris berbahaya, membunuh orang, maka orang tidak akan melakukan tindak pidana teroris. Jadi hukum pidana itu mencegah orang melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, hukum pidana juga memberikan edukasi, rehabilitasi kepada orang-orang yang melakukan perbuatan pidana. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan pidana dengan motif-motif tertentu, balas dendam, gangguan psikologi, memang punya bakat kriminogen. Jadi ada orang-orang yang memang punya bakat untuk melakukan tindak pidana, sehingga orang-orang ini perlu disembuhkan, diperbaikin, sehingga kelak setelah disembuhkan, diperbaikin, direcovery, direhabilitasi, maka orang tersebut tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Jadi hukum pidana itu bukan sekedar upaya untuk balas dendam ya, tapi menjaga ketertiban, mencegah orang melakukan tindak pidana, dan merehabilitasi dan merecovery orang-orang yang melakukan tindak pidana. Jadi hukum pidana itu sangat penting, meskipun di tiap negara hukum pidana itu berbeda-beda standarnya. Karena tadi standar moral yang mengatur negara antara negara satu dengan negara lain itu berbeda. Dan bagian terakhir dari sesi pertemuan ini adalah tentang jenis-jenis hukum pidana. Jadi nanti akan kita bahas lebih mendalam. Jadi secara umum jenis hukum pidana itu ada dua. Pertama adalah hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum itu kalau kita baca ya aturan-aturan yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Itulah hukum pidana umum. Kadang-kadang disebut juga dengan tindak pidana umum. Jadi perbuatan-perbuatan yang dilarang yang diatur di dalam KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana itu disebut juga hukum pidana umum. Namun ada juga ketentuan-ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Undang-undang korupsi, pencucian uang, tindak pidana pornografi, ITE. Nah, itu juga disebut sebagai hukum pidana. Kenapa? Karena ada perbuatan yang dilarang. Dan disebut dalam doktrin disebut sebagai hukum pidana khusus. Kemudian jenis yang kedua, tadi ada hukum pidana umum, pidana khusus. Jenis yang kedua adalah ada hukum pidana material dan ada hukum pidana formil. Hukum pidana material itu mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang beserta ancaman pidananya ketika perbuatan pidana itu dilakukan. Ya, KUHP itu hukum pidana material karena di dalamnya ada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ada ancaman pidananya. Nah, hukum pidana material tidak bisa berjalan, tidak bisa ditegakkan jika tidak ada hukum pidana formil. Hukum pidana formil itu disebut juga bagaimana melaksanakan hukum pidana itu, bagaimana menangkap, bagaimana menahan, berapa lama waktunya menangkap, berapa lama waktunya menahan, bagaimana menyidangkan orang, dan bagaimana hak-hak tersangka, hak-hak terdakwa itu disebut dengan hukum pidana formil. Dan di dalam hukum pidana formil itulah diatur tentang berbagai aspek bagaimana menegakkan hukum pidana formil. Hukum pidana formil di Indonesia yang paling populer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu adalah hukum pidana formil. Bagaimana menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, sesi kuliah berikutnya kita tidak membahas hukum pidana formil, yang kita bahas adalah hukum pidana material. Khususnya tindak pidana umum. Tindak pidana khusus kita akan bahas nanti pada sesi perkuliahan, video perkuliahan yang berikutnya, yaitu tentang tindak pidana khusus. Jadi video ini, atau perkuliahan ini hanya membahas tindak pidana umum dan hukum pidana material. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan ketemu kembali ya pada video berikutnya. Semoga bermanfaat dan mohon Anda baca literatur setelah sesi perkuliahan ini, dan ada beberapa tugas untuk melatih pendalaman materi ini di dalam slide berikutnya. Sampai ketemu kembali.